Tahu nggak bedanya 2 sama 3 ini apa kira-kira? Ada yang mau jawab? Oke, jawab deh gimana? Kalau misalnya online retailer atau flash-based dari mereka itu langsung antara transaksi dari si penjual masih membeli tanpa ada tengah maupun ada satu tempat yang menjadi mereka. Kayak kalau misalnya classifieds app kan perantaranya itu kasus, jadi dari kasus si penjual bisa memamerkan hasil dagangan dia, sampai si pembeli bisa kontak dengan si penjualnya. Sedangkan kalau online retailer itu langsung antara si penjual dan si pembeli. Jadi kita kayak kalau bisa kita lihat langsung sama orang. Yes. Oke, benar. Jadi saya mau nambahin bedanya 2 sama 3 adalah barangnya itu ada di mana. Kalau 2, kalau ke marketplace, Anda beli di Elevania misalkan. Kalian sekarang di mana? Di Serpong ya. Barangnya bisa ada di Surabaya, bisa ada di Makassar. Tergantung penjualnya ada di mana. Kalau online retailer, itu barangnya semuanya ada di gudang saya. Itu bedanya. Jadi kalau kalian sebagai pebisnis, kalian harus mempertimbangkan mau jadi marketplace atau mau jadi online retailer. Sebagai customer juga kalian harus mempertimbangkan positif negatifnya. Kalau yang nomor 2, positifnya adalah seperti dibilang, barangnya banyak banget kayak Tokopedia. Iya kan, keunggulan marketplace adalah barangnya banyak banget, mau cari sapu tangan ada, semua ada gitu. Tapi keunggulannya online retailer adalah barang yang kalian pesan hampir selalu sudah di QC dan nggak mungkin out of stock. Kalau Tokopedia itu kan, atau misalnya Bukalapak itu tergantung penjualnya. Ada penjual yang responsnya cepat, ada yang lambat. Ada yang suka update jumlah inventory, ada yang nggak suka update sehingga nggak akurat dan sebagainya. Ada yang ngirimnya cepat, ada yang ngirimnya lambat dan sebagainya. Kalau online retailer sebagai customer ini customer experience-nya lebih terjamin. Oke? Nah, ini adalah contoh-contoh pemain di Indonesia. Ada yang kalian lihat di sini yang menarik nggak? Dari slide ini ke slide ini ada yang menarik nggak? Apa? Dari BNK. Oh, dapat voucher ya? Oke, jadi yang menarik adalah kalau di sini ada 3 kategori, di sini ada 4. Iya kan? Iya, jadi beberapa pemain di Indonesia dia itu hybrid atau mix antara marketplace dan online retailer. Contohnya misalkan kalian ke Lazada deh gitu. Ke Lazada kalian buka produk itu biasa ada tulisan produk ini dibeli dan dijual dan dikirim oleh siapa gitu. Kadang-kadang Lazada, kadang-kadang toko apa gitu. Kalau nggak beauty shop. Kalau bukan Lazada artinya dia marketplace itu. Barangnya nggak ada di gudang Lazada. Habis ini jelas ya. Jadi landscape e-commerce itu kita harus benar-benar jelas bahwa tiap e-commerce itu beda cara mainnya. Oke, sekarang sedikit introduction tentang company kita, nanti menuju ke nomor 3, yaitu dapur e-commerce itu seperti apa. Yang pertama BNK. Tadi saya dengar waktu ditanya sama Mbak MC-nya nih, udah ada yang pernah belajar di BNK, tapi ada juga belum pernah dengar. Jadi BNK itu kita merupakan fashion e-commerce salah satu yang terbesar di Indonesia. Dulu itu ketika kita mulai tahun 2012 kita perusahaan Indonesia. Jadi kita itu di foundernya orang-orang Indonesia. Sampai sekarang 2016 ya puji Tuhan juga kita sudah dapat beberapa investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Jadi kalau ditanya kita itu perusahaan lokal atau enggak, sekarang sebenarnya kita perusahaan lokal dengan multinational investment. Agak susah jawabnya lah gitu. Tapi istilahnya kita itu sebenarnya aslinya perusahaan Indonesia. Kita punya sekitar 350 employees, semuanya orang Indonesia. Beberapa di antaranya Binusians. Termasuk Vice President kita untuk teknologi dan produk itu dari Binus. Oke, jadi target market kita adalah kelas menengah dan menengah sedikit atas lah, middle upper class kita bilang. Yaitu kalau dibilang kalau di kampus ada yang jurusan Business Management, pasti tahu SES ya, kelas ekonomi ya. Itu ada B-, B+, dan A- gitu, kurang lebih. Umurnya antara 20 sampai 35 tahun dan kita itu memiliki sekitar 1.100 brands, baik brand kita sendiri maupun brand orang lain. Jadi ada sekitar 900 UMKM yang titip barangnya ke kita. Ada UMKM yang gede kayak Yogi Komaladi, ada juga UMKM yang lebih kecil. Misalkan mungkin kalian pernah dengar yang cewek-cewek nih, Look Boutique gitu.
atau Paulina, Katarina, atau yang lain-lain gitu. Itu semua banyak yang titip ke kita juga. Oke, ini tahun lalu kita launching yang kita sebut dengan private label. Jadi kalau kalian mau bisnis di bagian fashion, kalian harus tahu bedanya antara consignment brands dengan private label. Private label adalah barang-barang yang merek kita sendiri, yang kita produksi dari pembuatan desain, pola, cutting sampai jahit gitu. Pada saat kita launching, kita mengundang beberapa selebriti untuk endorse kita. Ada yang udah tahu ini nggak? Yang cowok-cowok biasanya lebih tahu nih. Jadi ini ada Jessica Mila, dia mewakili remaja antara 15 sampai 21 tahun. Yang nonton ganteng-ganteng serigala pasti tahu dia. Iya kan? Oke. Yang kedua adalah Ralin. Ralin itu mewakili remaja tapi yang udah mature. Jadi first jobber, profesional antara 21 sampai 30 tahun. Dan yang tengah ini adalah Caca Marsha. Marsha ini adalah mewakili mami muda antara 30 sampai 40 tahun. Jadi 3 tipe ini adalah demografi yang kita tuju. Dari anak-anak kuliah sampai mami muda. Jadi kita memiliki produk dari umur kira-kira 17 sampai umur 40 kurang lebih. Ini contoh-contoh produk yang kita jual. Jadi istilahnya pakaiannya itu elegant, fashionable, tapi warnanya bukan yang warna-warna menonjol atau dalam bahasa lain norak. Ini lebih ke warna-warna yang soft gitu. Kita bilangnya elegant, simple with a twist. Dan kita lihat dari harganya itu sangat friendly and affordable. Nah, di sini ada yang jurusan IT nggak? Ada ya? Ada nggak? Angkat tangan dong. Oh, kamu malu-malu nih. Belakang. Oh bukan. Nggak ada di IT. Malu-malu nih. Kalau anak IT biasanya emang malu-malu, tapi jago-jago sebenarnya. Nah di Berryman kita ada sekitar 20-25 tim IT kita. Kita bikin sendiri application ini, baik di iOS maupun Android. Dan sampai sekarang udah di-download lebih dari 400.000 kali. Jadi lumayan lah gitu. Dan ini karya anak BINUS, jadi you guys have to be proud. Oke. Malu-malu nih. Oke, slide ini adalah apa yang kita sebut dengan FC atau Fulfillment Center. Bedanya kita dengan marketplace sama classified ad adalah kalau online retailer itu pasti punya gudang. Ada yang jurusan teknik industri nggak di sini? Ada? Nggak ada. Jurusan apa lagi nih yang suka sama pergudangan? Even manajemen, supply chain management di sini ada nggak? Nggak ada ya, oke. Di Berryman kita punya gudang nggak jauh dari sini, kurang lebih setengah jam di Serpong, Taman Tekno. Di situ luasnya kira-kira 5.000 meter persegi. Jadi kalau diukur-ukur sekitar setengah lapangan Senayan lah, setengah lapangan bola, tapi 3 level. Jadi lumayan kompleks juga. Di situ adalah karya anak BINUS untuk membuat suatu sistem juga, di mana penyimpanan barang-barang ini bisa dengan akurasi yang tinggi, pengambilan barangnya juga dengan kecepatan yang cepat gitu. Kenapa harus demikian? Karena di Berryman kita itu bisa menyimpan 1,5 juta piece barang. Sekarang baru sudah 500.000, tapi kalian bayangkan 500.000 piece. Kalian di rumah punya lemari bajunya berapa? 50, 10, 100. Itu aja kadang-kadang nyari baju ada yang lewat-lewat di belakang nggak kelihatan. Ini 500.000. Sehingga teman-teman kita di tim IT, kebanyakan dari BINUS, mereka membuat suatu sistem di mana ketika saya nyari kemeja ini, ukuran L lagi mau dibeli sama Elvin di daerah Serpong. Tim saya bisa langsung bilang bahwa, oh kalau baju ukuran L masih ada 3. 3 itu ada di bagian F, zona F, kolom nomor 4, baris nomor 3, lantai nomor 2, bin yang A gitu. Itu harus tahu. Nah itu bikin pakai sistem. Karena kalau nyimpen 100 barang gampang, 100.000 barang beda cerita, 5.000 barang beda lagi ceritanya. Oke. Nah ini salah satu yang menarik juga dari sisi marketing. Ada yang jurusan marketing? Bisa. Oh, cuma segini aja. Segini nggak ada marketing, oh di belakang. Nah kita di dunia e-commerce di Indonesia, kita sedang melakukan apa yang kita sebut dengan omni-channel strategy atau online to offline. Mungkin kalau di Indonesia belum umum, tapi kalau lihat di seluruh dunia banyak sekali e-commerce itu yang sudah menjajaki bahwa strategi marketing itu nggak bisa pure offline, nggak bisa pure online. Dulu ketika
ketika kita baru beroperasi selama 3 tahun pertama, kita spend marketing kita 80-90% adalah online. Kita main di Google Ads, kita main di affiliates, kita main di retargeting dan semuanya. Sampai ke sini kita nyadar bahwa orang-orang Indonesia termasuk gua dan lu, kita belum siap untuk belanja online dengan nyaman. Terutama untuk produk-produk seperti pakaian yang mau nggak mau banyak sekali orang Indonesia, mungkin termasuk kamu dan termasuk saya, rasanya harus kenalan sama brandnya dulu. Maksudnya kenalan itu apa? Harus ketemu dulu, physically ketemu, melihat bahannya, nyobain sehingga tahu ukurannya. Dari situ kita melihat bahwa kita harus ada juga di offline. Yang terjadi adalah sampai hari ini kita sudah punya sekitar 11 stores di Indonesia. Yang paling dekat dari sini adalah di Supermall Karawaci. Dekat ya. Dulu kita sempat buka di SMS, Sumarekon Mall Serpong. Modelnya pop-up store, jadi ada di situ sekitar 6 bulan. Waktu itu di main atriumnya gitu, lantai 1 di sebelahnya Pedro. Tapi udah selesai 6 bulan, kita pindah ke Supermall Karawaci. Oke, itu sedikit tentang Berry BNK. Sebenarnya kita punya sister company juga namanya Hijab BNK. Yang pakai hijab di sini udah pernah dengar Hijab BNK belum? Udah ya, oke. Jadi sebenarnya kita satu company, cuma bedanya adalah tim yang ngeran dua company ini berbeda. Saya ngeran Berry BNK, kita ada partner juga yang ngeran Hijab BNK. Jadi beliau-beliau ini lebih tahu produk apa yang kualitasnya bagus. Misalkan sekarang tuh lagi zamannya pasmina. Pasmina itu yang coraknya gimana, yang bahan bakunya itu apa dan sebagainya. Oke, sekarang kita mau lihat dapur e-commerce nih. Pertanyaannya enaknya di belakang aja atau belakang aja ya? Jadi kalau ada pertanyaan tolong simpen, nanti ada sesi Q&A. Oke, so let's see dapurnya e-commerce. Ini kalau kalian ngintip dapur e-commerce, ini banyak kata-kata kayak gini. Ada yang kalian pengen tahu nggak? Atau kalian udah tahu semua? Ada yang mau tahu? Pilih aja. Oke, namanya siapa? Anton. Anton ya. Jadi Anton pilih reverse logistic. Ada yang mau nebak nggak? Reverse logistic apa? Apa? Reverse logistic. Jadi kalau reverse logistic adalah reverse itu artinya apa? Kebalikan. Oke, logistik artinya dunia logistik kan, transportasi. Jadi di e-commerce kita itu main logistik. Kita bilangnya forward logistik, yaitu ketika Berry BNK kirim barang ke customer, ke kalian. Tapi ada juga reverse logistik. Ketika kalian nggak suka barangnya, balikin ke kita. Nah, saat ini, kita reverse logistiknya adalah kita minta tolong customer untuk balikin ke kita lewat pos. Iya kan? Ada yang pernah belanja di Berry BNK atau Lazada, kalau kalian mau balikin, sebagian besar sekarang, ya kalian harus ke JNE atau Tiki atau yang lain, ngirimin balik ke gudangnya mereka. Benar nggak? Itu bukan reverse logistik. Itu manual logistik, karena kalian harus datang sendiri. Yang kita maksud dengan reverse logistik adalah kita kerjasama dengan perusahaan-perusahaan seperti Grab, seperti Gojek untuk jemput barangnya dari kalian. Gitu. Nggak harus Gojek, nggak harus Grab, bisa yang lain. Cuma senyaman mungkin sehingga customer itu nggak usah kemana-mana. Nggak cocok tinggal di rumah, ada yang jemput gitu. Itu yang kita sebut dengan reverse logistik. Oke. Ada yang lain? Mau tahu yang mana? Masih malu-malu? Saya lanjut dulu ya. Oke. Ini sneak peek tentang organisasi di e-commerce. Jadi kalau kalian nanti pengen cari pengalaman di e-commerce atau pengen bikin e-commerce, ini contoh organisasi yang kita punya di Berry BNK dan saya yakin di company lain juga mirip-mirip. Itu yang pertama ada fulfillment operations yang warehouse tadi. Kenapa? Karena kita adalah e-commerce yang kategorinya 3 tadi ya. Jadi pasti punya warehouse. Yang kedua, customer service. Kalian mau tebak nggak? Setiap hari itu kita dapat berapa telepon, berapa SMS dan sebagainya. Kita bilangnya tiket. Setiap hari kira-kira kita dapat berapa tiket atau inquiry. Ada yang menebak? 100, 500, ada yang naik? 51, 52? Berapa? Ayo bro, kalau 1 juta saya nggak di sini lagi jawab telepon. Ada yang mau nebak lagi? 300.000.
Jadi benar setiap hari kita dapat sekitar 6.000 sampai 7.000 tiket. Tiket itu bisa komen di Facebook, bisa komen di Instagram, bisa di Twitter, bisa email, bisa SMS, bisa telepon, bisa WhatsApp. Kira-kira yang paling besar di mana? Instagram, di Facebook. Oke, ada lagi? Email, oke. Nggak ada yang tanya, bilang telepon ya, interesting. Memang benar, telepon itu cuma 10%. Jadi 90% tiket kita itu di luar telepon. Jadi kalau kita bilang di sini apa call center, itu bukan call center. Karena kalau call center kan menelpon. Ini adalah contact center. Karena 10% aja yang call. Paling besar adalah di live chat. Kalian pernah live chat nggak? Nah itu yang paling gede di situ. Oke, di sini kita ada sekitar 70 orang yang kerja di sini. Oke, produk IT itu jelas ya. Ini yang tadi teman-teman Binusian di sini semua. Lalu merchandising kerjanya apa kira-kira?